Instruksi seluruh keluarga besar PKB dan NU untuk menyisakan gaji 1 bulan. Apakah menteri, DPR, DPRD, bupati, wali kota, kalau perlu tukang sapu di kantor PKB juga 10%-nya disiapkan untuk dikirim ke Rohingya secepat. Jadi Caimin ini akan memotong gaji tukang sapu 10% untuk bagikan ke Rohingya, guys. Waduh, parah. Jadi untuk masyarakat Aceh, jangan pilih pemimpin yang mendukung Rohingya untuk tinggal di Indonesia ya. Nanti jangan-jangan kalau kalian dukung ataupun seandainya Anies jadi presiden, maka pulau-pulau di Indonesia ini akan diisi oleh Rohingya. Takutnya kayak gitu ya guys. Karena mereka-mereka ini mendukung ataupun memberikan Rohingya masuk ke Indonesia. Gara-gara mereka inilah ya Caimin dengan Anies itu mendukung Rohingya. Instruksi seluruh keluarga besar PKB dan NU untuk menyisakan gaji 1 bulan. Apakah menteri, DPR, DPRD, bupati, wali kota, kalau perlu tukang sapu di kantor PKB juga 10%-nya disiapkan untuk dikirim ke Rohingya secepat. Sumpah gue gak habis pikir sama nih orang nih. Sampai tukang sapu uang gajinya 10% dibebankan untuk Rohingya, sementara rakyat kita sendiri masih ada yang kelaparan. Gue dari awal nih orang muncul nih udah agak-agak, apalagi yang ini nih. Nih Caimin, Amin menang kita selamatkan Palestina. Ini kan ngaco gitu. Nih gue kasih tahu, gue juga kesel sama orang-orang yang memanfaatkan isu Palestina demi keuntungan pribadi. Lu kalau memang mau bantu Palestina nggak perlu menang dulu. Dan apa yang dilakukan negara kita termasuk netizen selama ini untuk mendukung Palestina sudah baik. Jadi siapapun kalian yang mau jadi pemimpin bangsa, pikirin dulu di dalam negeri. Masalah Rohingya harus kita pikirin karena mereka ini yang baru datang ke Indonesia, bukan korban genosida yang ada di Myanmar, tapi mereka adalah korban TPPO. Kalian bayangkan, satu orang Rohingya bisa membawa 136 pengungsi dari Cox's Bazar yang ada di Bangladesh. Kalau mereka ada 1000 orang, bukan gak mungkin mereka bakal mendatangkan 10.000. Dan mereka menjadikan negara kita sebagai tujuan akhir mereka. Ini namanya penyelundupan manusia, imigran ilegal. Caimin ini memang ngadi-ngadi, walaupun gue berewokan bukan berarti gue pendukung mereka guys, karena gue estetik. Untuk kita gak keluargaan, jadi gue gak harus ngebantu. Jadi gimana imigran gelap dapat kehidupan yang layak daripada penyapu jalanan? Nah guys, kalian sudah dengar kan apa kata abang kita ini ya guys. Waduh guys, parah sekali kalau sampai Caimin dan Anies jadi presiden. Aku takutkan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini diisi dengan orang Rohingya ya. Orang Rohingya semua, isi-isi pulau yang kosong-kosong ini. Waduh parah. Dan nanti Aceh pasti akan padat. Penduduk Rohingya akan berserakan di Aceh ya guys. Padahal Rohingya itu kita sudah tahu ya bagaimana sifatnya ya, karakternya kayak gimana. Ya mungkin yang belum tahu ya merasa kasihan lah. Coba lihat Malaysia ya guys. Coba lihat Malaysia, ratusan ribu orang warga Rohingya ke sana sudah bikin masalah. Bahkan orang Malaysia juga menyesal menerima orang Rohingya. Jadi kita sebagai orang Indonesia belajar daripada Malaysia. Jangan sampai kita seperti Malaysia yang sudah kewalahan untuk mengusir Rohingya. Nah, saya pernah ke Malaysia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di Malaysia ya. Dan saya tahu keadaan di Malaysia, kenapa orang Malaysia muak dengan orang Rohingya. Jangan sampai kita seperti itu ya guys. Karena watak dengan karakter orang Rohingya ini berbeda, bukan kayak orang Indonesia ya. Misalkan nggak dikasih, misalkan ada yang jadi pengemis di Malaysia, kalau nggak dikasih buat tangan kayak gini ya, macam-macam, kadang-kadang memaksa ya. Dan kalau misalkan orang Rohingya ini kalau sudah agak sukses, belagak betul ataupun agak sombong, sudah sombong betul ya guys. Nah itu karakter-karakter orang Rohingya yang saya tahu lah ya. Nah misalkan udah agak sedikit kaya ya, mereka ini bisa jadi gangster juga. Karena semuanya saya sudah lihat di Malaysia ya guys. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi maka daripada itu guys, please lah orang ataupun masyarakat Aceh, please lah jangan sampai Anies menang. Karena bahaya untuk orang Aceh, untuk Indonesia, untuk pulau-pulau kita ini diisi oleh orang Rohingya. Ya, please lah guys, ya mikir guys. Kalian mungkin daripada Aceh mungkin udah tahu lah sifat-sifat Rohingya ya. Karena
orang Rohingya udah ada di Aceh, dan mungkin orang Aceh itu banyak pergi ke Malaysia juga. Yang saya tahu, saya pernah banyak teman-teman saya yang di Malaysia, di orang Aceh, dan pasti tahu sifat-sifat orang Rohingya yang sudah ada di Malaysia. Jadi please buat warga Aceh, please jangan menangkan paslon nomor 1. Ini bukan fitnah, ini bukan mau menjelekkan, tetapi sudah ada perkataan dari dulu Pak Anies yang mengizinkan, yang mendukung Rohingya itu tinggal di Indonesia. Apalagi sekarang ditambah oleh Caimin ingin memotong gaji tukang sapu. Ya, sampai tukang sapu mau dipotong gajinya 10% untuk Rohingya. Waduh, parah nih guys. Nah, jadi guys, pandai-pandailah berpikir, pandai-pandailah untuk memilih pemimpin. Jangan sampai salah pemimpin. Kalau saya, please lah, jangan pilih paslon 01. Ini untuk kebaikan Indonesia. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.